kemarin ada berita tentang rame diberitakan tentang Anies Baswedan, isunya itu di reshuffle gara-gara dia menjadi pemegang pertama tongkat komando atau cakra Pangeran Diponegoro. Ada beberapa hal ini yang menarik. Pertama soal bener nggak sih Anies ini penerima pertama tongkat komando Pangeran Diponegoro? Itu satu. Dan apakah itu ada hubungannya dengan reshuffle ya? Terus yang ketiga ini kan narasinya Anies ini ditelikung karena itu. Jadi ini bagian dari narasi Anies dizolimi atau Anies dijegal lah gitu ya. Itu sejak mulai dari itu gitu. Terus yang terakhir tentang konsep kekuasaan Jawa mengenai pandangan ini seperti apa gitu. Nah bersama saya Boni Triana, sejarawan pendiri Historia dan juga aktif di banyak event sejarah ya. Terakhir menjadi kurator pameran yang luar biasa, pameran internasional di Amsterdam, di Rijksmuseum tentang revolusi Indonesia. Bung Boni, selamat datang ke Main TV. Makasih Mas. Ini saya membaca tweetmu ini. Kayaknya Anda sudah lama nggak nge-tweet, terus tiba-tiba nge-tweet yang ini saya screenshot ini ya. Jadi kan ada yang bilang, salah satu pendukung Anies bilang gini, konon peristiwa penyerahan tongkat komando cakra Pangeran Diponegoro ini yang membuat salah satu alasan Presiden Jokowi mereshuffle Anies dari jabatan Mendikbud. Gitu. Karena kalau yang penerima pertama tongkat komando itu adalah orang yang akan menjadi penguasa gitu kira-kira narasinya. Terus Boni Triana nge-tweet begini, jangan ngibul Min. Maksudnya admin ya. Yang pertama pegang tongkat itu sahabat saya namanya Ham Stevens, kurator Rijksmuseum yang meneliti keaslian tongkat yang sebelumnya disimpan keluarga G.C. Bott. Tahun 2015, dia yang mengurus pemulangan tongkat itu ke Indonesia. Nggak usah banyak bumbu dongeng. Nah, tolong dong dijelasin soal ini. Oke, jadi begini, saya baca tweet tersebut dan merasa terpanggil untuk sedikit mengklarifikasi ya, karena dalam soal tahun politik ini kadang-kadang apapun benda pusaka itu mengandung ramification gitu. Jadi ada ya orang bisa manfaatkan macam-macam lah. Cuman saya ingin menambahkan, memberikan klarifikasi. Pertama yang saya ingin ceritakan adalah asal usul tongkat itu sendiri gitu. Oke. Ya, kita tahu di Indonesia ini ada ahli Pangeran Diponegoro Pak Peter Carey ya. Nah, bagaimana tongkat ini sebetulnya bisa datang ke Indonesia? Pertama, memang tongkat ini berdasarkan sumber, ya, berdasarkan tulisan dari kurator yang meneliti, ya sahabat saya Harm Steven, itu sudah berumur 200 tahun saat dimiliki oleh Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro sendiri baru memiliki tongkat ini tahun 1815. Oke, Pangeran Diponegoro 1825 sampai 30 ya. 10 tahun sebelumnya. Oke. Jadi dia memiliki tongkat ini 1815 dan tongkat ini waktu itu umurnya udah 2 abad. Jadi diturunkan dari Sultan Demak. Jadi ini pemiliknya memang Sultan Demak. Jadi turun-temurun datang ke Pangeran Diponegoro dan kemudian tongkat inilah yang digunakan gitu ketika perang ya, ketika mulai perang. Lalu bagaimana tongkat ini bisa jatuh ke tangan Belanda. Nah, pada tahun 1827 salah satu pengikut Pangeran Diponegoro, Pangeran Notoprojo itu membelot ke pihak Belanda tentu saja. Ya, membelot, kemudian pada masa akhir menjelang perang Jawa itu berakhir sekitar 1829-30 ya kira-kira ya. Itu kan Pangeran Diponegoro itu dikejar-kejar karena dia kan gerilya kan. Dikejar-kejar, disergap, dicari-cari lah. Nah, dalam sebuah penyerbuan Pangeran Diponegoro berhasil meloloskan diri dan tongkat itu ketinggalan. Tongkat ketinggalan, diambil sama salah satu pasukannya lah, pesuruhnya, diserahkan ke Notoprojo. Nah, kemudian setelah perang Jawa berakhir 4 tahun kalau nggak salah, tongkat itu diberikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jean Chrétien Baud itu, J.C. Baud itu. Oh, J.C. Baud yang Anda sebut di tweet ya. Itu 1834. Nah, itu diberikan ke dia dan yang menjadi saksi serah terima pemberian itu asisten residen Jogja waktu itu, Falk namanya. Dan dia menulis sesuatu. Nah, singkat kata tongkat itu berpindah tangan. Jadi dari tangan Pangeran Diponegoro dalam sebuah serbuan gitu ya,
ketinggalan, diambil diserahkan ke Jesse Baud. Nah selama bertahun-tahun ada di tangan Jesse Baud dan dibawa pulang. Itu kira-kira cerita si tongkatnya. Kemudian bagaimana nasib tongkat ini ketika ada di Belanda? Ini kan tongkatnya turun-temurun ada di rumah keluarga Jesse Baud ini. Oh bukan di museum ya? Ada Enggak, di masih di keluarganya. Oke. Namun pada tahun 1959 rumah keluarganya keturunan Jesse Baud ini, Baron Baud itu nama mungkin cicitnya ya, keturunannya itu rumahnya mau pindah. Rumahnya itu di Soesdijk di Amsterdam Straat di jalan Amsterdam itu. Dia mau pindah dan dia kirim surat ke Rijksmuseum. Dia kirim surat kira-kira mau menyerahkan warisan dari leluhurnya ini. Nah, salah satunya si tongkat ini, tapi memang dari beberapa benda kalau nggak salah tongkat ini nggak keambil, nggak keserahin gitu, ada di keluarga ya. Singkat cerita, berarti tongkat ini kan masih ada di keluarga. Nah, teman saya Harm Steffen melakukan penelitian, menemukan surat itu, surat dari keluarga Baud ke Rijksmuseum yang tahun 59 itu. Kemudian Harm menghubungi keluarga Baud, Ibu Erika Baud waktu itu. Nah, Harm Steffen ini juga yang menjadi kurator di revolusi, pameran revolusi di Rijksmuseum bersama itu. saya, karena ada 4 orang kan, saya, Amir Siddhartha dari Indonesia, Marion Anker dan Harm Steffen dari Belanda, kita berempat. Nah dia temukan surat itu, dia lacak. Ketemu keluarga dan dia juga melacak juga. Jadi kan kalau di museum itu ada provenance research, kita harus tahu itu sejarahnya si tongkat gimana untuk memastikan originalitasnya. Oke. Nah dia pergi ke Arsip Nasional Belanda di Den Haag dan dia menemukan surat. Saya ada arsipnya sebetulnya, menemukan surat keterangan dari Falk ini, si asisten residen yang menyaksikan penyerahan tongkat itu. Dan ketika dicek di tongkat ini, kan tongkat itu ada cakranya begitu, terus ada tutupnya. Nah itu ada kertasnya tadinya, ada kertas melekat gitu ya. Di situ ada kertas melekat yang menjelaskan, itu katanya sih tulisan si Baudnya itu, yang menjelaskan memang tongkat ini punya Pangeran Diponegoro, ya, apa ditulis dalam bahasa Belanda. Tapi waktu Harm menemukan itu sudah pudar, karena udah lama kan, udah berapa abad. Tapi dengan canggihan teknologi pakai X-ray bisa kembali terbaca, bisa kembali dikenali bahwa betul ini punya punya Pangeran Diponegoro. Nah, kemudian 2014 mulai ada pembicaraan. Nah, kemudian Februari ya 2015 ya. ada mulai ada pembicaraan antara 2014 ya dengan pihak Indonesia. Antara Belanda dengan pihak Indonesia. Ya kan itu kan pamerannya di di Galeri Nasional. Ya. Waktu itu ada pameran tentang Diponegoro lah ya. Aku Diponegoro. Nah itu kuratornya juga Pak Peter Carey, sejarawannya juga. Okay. Kemudian keluarga berinisiatif mengembalikan itu ke Galeri Nasional. Nah terjadilah acara yang tadi Pak Presiden Jokowi nggak bisa datang karena berhalangan. Memang di situ disebutkan yang tadinya mau dihadiri, cuman ya kan wajar di pemerintahan diwakilkan. Iya. Gitu kan. Dan waktu kemudian itu Anies Baswedan sebagai Kemendikbud, kan? Sebagai Mendikbud dia datang menerima tongkat itu. Jadi kalau ngomong yang megang pertama bakal jadi seseorang segala macam, si Harm mestinya jadi presiden Indonesia. Karena dia yang megang pertama tongkat itu ya. Setelah sekian lama ya. Kalau dipanggil mundur yang megang pertama Jesse Baud gitu kan. Dia udah jadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Jadi memang mistifikasi terhadap benda-benda ini ya memang kuat. Dan yang lebih lucu lagi ada fakta. Setelah pameran dibuka, keesokan harinya, ini Harm cerita sama saya karena kemarin saya telepon dia. Setelah pameran dibuka, banyak pengunjung. Nah, berdasarkan keterangan dari panitia, ada seorang pengunjung yang kira-kira dukun gitu, bilang ini bukan tongkat aslinya Diponegoro. Saya nggak merasakan adanya isian. Gitu. Jadi kayak nggak ada aji-ajian, nggak ada spiritual kekuatan spiritual di situ lah, kekuatan kayak isian lah kalau kita ya, sebagai sebuah benda sakti. Palsu katanya. Padahal si Harm ini udah provenance research bertahun-tahun tuh kan untuk membuktikan keasliannya. Jadi ketika metodologi dalam saintifik itu ketemu sama hal yang mistik itu benturan gitu ya. Sama pengalaman saya ketika juga mengembalikan ke Diponegoro misalkan kayak debat lah gitu ya.
untuk mempertahankan argumen bahwa ini yang asli. Nah, Bung Boni, sebelum bicara soal mistifikasi yang menurut Anda dalam istilahnya jangan dikasih bumbu-bumbu lah gitu ya, tentang tongkat dan benda-benda pusaka itu, kan Anda juga pernah bicara dalam obrolan kita kan tentang adanya proyek dari pemerintah untuk pengembalian benda-benda pusaka. Jadi nggak hanya tongkat ya, jadi macam-macam yang terkait dengan sejarah. Bisa diceritakan nggak itu? Jadi supaya ini punya gambar yang lebih besar gitu. Kalau ini kan jelas inisiatif dari Harm Steffen dari keluarga lah untuk kembalikan dalam rangka pameran waktu itu. Jadi ini inisiatif masyarakat sebetulnya, semacam people to people diplomasi lah. Tapi sekarang ini sudah menjadi milik kita Indonesia sudah ya? Dan dikumpulkan dengan benda-benda milik Pangeran Diponegoro yang lain. Ada sadel kudanya yang dikembalikan tahun 78. Kemudian ada tongkat, ada payung kalau nggak salah. Kemudian ada keris yang 2020 terakhir keris yang saya juga ikut terlibat dalam proses pemulangannya. Yang terakhir. Kalau universitas Anda yang dulu Undip itu bukan milik Pangeran Diponegoro ya? Bukan. Itu sebetulnya Unpad. Universitas Pangeran Diponegoro. Kalau Undip Universitas di Pajajaran. Jadi pemirsa, sebagai informasi Bung Boni ini sangat menekuni tentang Pangeran Diponegoro itu juga kebetulan karena dia lulusan Undip. Saya nggak nekunin, Pak Peter Carey yang ahlinya. Peter Carey. Saya karena kejeblos pekerjaan ini, jadi saya nggak mau belajar. Oke, lanjut. Jadi gini, tentang benda pusaka. Sebenarnya pekerjaan mengembalikan heritage kita, ya heirloom pusaka itu kan udah berlangsung lama. Jadi setelah konferensi meja bundar itu ada kesepakatan. Ini zaman Orde Lama berarti ya? Zaman Soekarno. 49. 49, baru merdeka, masih zaman revolusi ada konferensi meja bundar. KMB. Ya. Nah di dalam KMB ini kan ada beberapa komisi, salah satunya ada kebudayaan segala macam lah. Nah setelah KMB ini barang-barang nggak dibalik-balikin. Ada banyak. Orang yang pertama ngomong, protes, kenapa nih Belanda belum ngebalikin ini barang-barang punya kita? Itu Muhammad Yamin. Waktu itu masih jadi anggota parlemen. Tahun 51 dia udah ngomong. Kemudian dia juga nulis. Ya. Waktu itu apa keributannya dimulai? Saat ada berita besar hilangnya fosil manusia purba dari Cina. Ya, Homo pekinensis waktu itu. Hilang, ribut lagi geger. Terus Pak Yamin bilang, kita juga hilang punya kita nih katanya. Ada di Belanda itu apa? Pithecanthropus erectus yang disebut Java Man. Nah, salah satu missing link dalam sejarah keberadaan manusia ini ya. Baca Yuval Noah Harari lah ya. Nah, kemudian dia bicara, ini perlu dibalikin. Yang dibalikin apa? Patung Singosari, ya kan? Terusnya juga Java Man yang ditemukan sama Eugene Dubois itu yang di Trinil ya. Ini belum dibalikin. Nah, geger. Sampai dia jadi menteri pendidikan, ini barang belum balik. Karena juga hubungan Indonesia Belanda kan konflik terus soal Irian Barat yang kemudian kita kenal Papua, rame terus. Baru kejadian, jadi apa yang dirintis sama Muhammad Yamin ini baru kejadian tahun 70 ketika Pak Harto ke Belanda. Itu untuk mencairkan hubungan Indonesia Belanda. Datang ke sana, mulai ada penyerahan waktu itu duplikat dari Koropak Negara Kertagama yang diambil dari Istana Cakranegara di Lombok dalam operasi militer untuk abad 19 1800, saya lupa tahunnya. Ya. Nah, kemudian diikuti dengan Joint Recommendation tahun 75 antara Indonesia Belanda dalam bidang kebudayaan. 78 mulai dibalikin tuh, ada patung Singosari, Praja Paramita, ada Negara Kertagama yang sekarang tersimpan di Perpustakaan Nasional. Kemudian ada tombaknya tombak dan pelana kudanya Pangeran Diponegoro itu balikin. Habis itu hilang, udah nggak ada lagi. Lama lagi 2017 Presiden Prancis Emmanuel Macron ngomong di Burkina Faso. Waktu dia baru jadi presiden ya. Agustus 2017 dia ngomong begini. Semua barang seni, benda seni yang ada di museum-museum di Prancis milik Afrika harus dikembaliin di Afrika.
rame lah ini dunia permusiuman. Jadi kan rame dekolonisasi museum ya. Ya. Rame. Nah, salah satu isu dalam dekolonisasi ini juga repatriasi benda ini. Repatriasi. Nyebar ke Belgia karena dia punya jajahan Kongo, nyebar kemana-mana kecuali Inggris ya. Inggris masih belum membuka diri lah. Maksudnya Inggris masih nggak mau gitu ya. Ya. Jadi barang-barang dari India, dari Masih apa, ada. Mereka masih diem sekarang. Mungkin kalau dilakukan repatriasi British Museum kosong. Iya benar. Ya kan? Nah, ke Belanda. Nah, waktu itu saya lagi ada di Belanda karena saya jadi kurator tamu di Rijksmuseum, diajak bicara sama Rijksmuseum. Gimana nih? Ini ada isu gini-gini 2019 tuh. Ya kan? Oh ya udah, itu di berita di koran sana udah rame. Yang rame itu berlian Banjarmasin. Jadi milik Sultan Panembahan Adam yang diambil sama Belanda dalam penyerbuan. Dulu kan ada pasifikasi tuh abad 19 ya. Diserbu ke Banjarmasin diambil. Itu rame. Saya ditanya, saya bilang I don't have any capacity. Saya nggak punya kapasitas untuk jawab ini. Ada teman saya namanya Hilmar Farid, saya bilang, Dirjen Kebudayaan. Nah, dia punya kapasitas, dia cultural DG. Ya gini kita setting rapat. Nah, kemudian diundang ke sana, saya ikut rapat. Mulailah bergulir proses itu. 2021 Nadiem bikin tim, namanya tim repatriasi koleksi asal Indonesia di Belanda. Ini panjang banget namanya ya. Ketuanya Pak I Gusti Agung Wasake Puja, Duta Besar Indonesia untuk Belanda 2015-2020. Sekretarisnya saya, anggotanya ada 7 orang, Profesor Margono, Profesor Lono Simatupang, Profesor Yunus Satrio, banyak lah. Dari UI, Bondan juga yang sekarang dekan jadi anggotanya. Jadi kayak board of expert. Ya. Nah, kita bekerja untuk memulangkan semua barang. Tapi mulanginnya nggak hanya mulangin aja. Kita mau ada provenance research. Provenance research ini karena yang lebih penting dari sekadar untuk melacak keaslian ya. How to produce knowledge. Oke. Itu kan menjadi penting bagaimana kita memproduksi pengetahuan dari benda-benda ini supaya masyarakat tahu. Jadi bukan cuma ada barang disimpan di museum dah. Karena ribuan di sana. Nah, kita mulai kerjasama, ada kerjasama riset, museum, segala macam. Tapi equal, sama. Nah ini mulai bergulir. Nah, ini tanggal 9 Juli yang akan datang kami juga akan ke Belanda untuk ini mengembalikan. Itu sudah berapa persen kira-kira ya benda pusaka atau barang-barang yang masih tertinggal di Belanda? Banyak Mas. Tapi kan kita gini ya. Apa kita nggak tertarik dalam soal jumlah. Jadi di Belanda sendiri itu ada timnya, komite repatriasinya dipimpin oleh Lilian Gonçalves. Dia itu advokat terkemuka di Belanda. Jadi itu langsung ke menteri ya, dibentuk. Jadi dia memberikan advice ke kementerian dan kementerian kok di sana kan apa-apa harus didebatin di Tweede Kamer ya. Nah, itu sudah disetujui semuanya. Kita dari Indonesia kita sudah mengajukan surat permohonan pembalian. Ada patung Singosari 4. Jadi yang pertama 1 ini 4 minta dikembalikan. Ada harta jarahan Lombok, Kak, cincin emas segala macam itu. Kemudian ada tali pelana kudanya Pangeran Diponegoro. Al-Quran Teku Umar, koleksi Pitamaha. Jadi itu Al-Quran yang dimiliki oleh Teku Umar tadi. Ya. Kemudian juga ada ya, saya ulangi lagi ya. 1 Pitamaha. Pitamaha itu ada sekitar 138 koleksi karya seniman Bali. Ini lain cerita. Ini ceritanya bukan termasuk repatriasi kolonial ya karena dia setelah kemerdekaan. Yang kedua Al-Quran Teku Umar. Yang ketiga tali pelana kudanya Pangeran Diponegoro. Yang keempat keris Kelungkung. Keris puputan Kelungkung punya Raja Kelungkung. Yang kelimanya harta jarahan Lombok. Pusaka Lombok kayak cincin segala macam ya. Terus keenamnya itu patung Singosari ada 4. Ketujuh Luwu Regalia jadi kayak perlengkapan kerajaan Luwu. 7. Nah dari 7 ini yang mau dibalikin 4. Sama 8 satu lagi Javamen. Ya, Javamen itu bagian atas tempurung kepala sama rahang manusia purba dan tulang paha. Femur. Ada 8. Yang mau dibalikin yang sudah confirm adalah 1 Lombok. Kemudian Pitamaha, kemudian patung Singosari
dan satu lagi Kris Klungkung. 4 terkonfirmasi. Pelana kudanya Pangeran Diponegoro belum? Tali kekangnya belum. Tali kekangnya. Ya. Jadi udah semua, tinggal kita nyari kudanya. Kalau di depan Undip ada tuh kudanya. Ya kan? Nah ini yang gitu. Jadi sebetulnya kayak gini ini udah pekerjaan yang cukup panjang. Termasuk tongkat itu saya juga terlibat pengembalian Kris Diponegoro gitu ya. Kris itu kapan? Kris Kris itu sebelum tongkat? Sebelum. Sesudah. Itu yang terakhir. Oke. Jadi sebelum Covid itu saya ke Belanda bulan Februari. Nah, waktu Hari Raja Belanda datang bulan Maret, ketemu Jokowi di Istana Bogor, mereka berdua lihat Kris tuh. Nah, saya ikuti proses itu ya, proses pengembalian itu. Nah, kalau menyimak paparan dari atau cerita dari Bung Boni ini kan kelihatan bahwa ini adalah sebuah upaya yang sifatnya ya proyek negara untuk repatriasi tadi ya, mengambil lagi barang-barang kita, barang yang dulu zaman kolonial diambil oleh Belanda. Tapi kan kemudian di dalam narasi yang berkembang gara-gara ada wawancara Andi Noya dengan Anies itu kan ditarik ke politik sekarang gitu kan. Jadi yang tadi yang saya sampaikan di awal kesannya kayak bahwa Anies ini pemegang pertama cakra itu, tongkat komando Diponegoro, yang sebenarnya malah terbukti dari sebagaimana bantahan di tweet Anda, dia bukan pemegang pertama. Iya, justru malah itu si Harm itu yang megang. Stephen itu satu. Kemudian dia jadi petinggi sekarang karena badannya tinggi itu. Oh ya, dan dia memang jadi petinggi karena orangnya tinggi ya. Itu juga ada di fotonya di tweetmu ya. Terus yang kedua soal dikaitkan dengan Anies di reshuffle. Itu juga aneh kan, karena kan kejadian penyerahan itu Februari 2015. Betul. Anies di reshuffle itu Juli 2016. Iya, jauh. 1,5 tahun. Masuk kalau memang gara-gara dia itu kan baru diangkat 2014 Oktober. Iya benar kan, nggak begitu lama. 2014 Oktober, kemudian terjadi penyerahan cakra itu Februari 2015. Dia di reshuffle 2016. Jadi lama banget. Jadi kalau dihubung-hubungan ya agak terlalu jauh gitu. Sebetulnya saya kasihan sama Mas Anies. Kalau dibikin cerita-cerita begitu ya, apalagi di apa istilahnya di glorifikasi sama pendukungnya, saya kasihan aja karena kan begini. Cara kita memandang kekuasaan ya Ben Anderson itu kan. Bedanya kalau sama konsep kekuasaan barat itu kan abstrak. Dia hasil dari proses interaksi manusia betul. Kan ya. Sementara Jawa seperti juga ditulis oleh Ben Anderson, ditulis oleh Darsiti Suratman, dia konkret ada di luar kita gitu. Jadi kayak konsep pulung wahyu gitu ya, di mana kalau misalkan benda bersinar, termasuk gini, benda itu lurah itu dulu pilihan lurah. Kalau kita bahasa ceritanya ketika penyerahan kekuasaan dari Sultan HB8 ke 9 misalkan, itu juga kan lewat pertanda keris. Ya, betul. Ya kan? Nah ini kan beda konsep kekuasaan di Jawa dan di Barat gitu. Nah ini kita masih ketularan cara-cara berpikir ini gitu. Jadi ini juga bisa dipahami gini. Kita kan sebagian besarnya masyarakatnya mungkin agraris ya. Artinya percaya pada suatu hal yang ada di luar dia gitu kan. Nah ini sedikit banyak mempengaruhi cara berpikir kita gitu kan. Iya dia bagian dari culture kita. Tapi ketika itu dibawa ke dalam domain perdebatan demokrasi yang lebih rasional, ini kan jadi kurang cocok. Ini juga agaknya ciri-ciri bagaimana warisan sejarah yang istana sentris gitu loh. Jadi seorang pemimpin itu kan di dalam kekuasaan Jawa dipilih kan ya nggak ada demokrasi, nggak dipilih orang kan, dipilih karena dia sejarah, karena dia punya legitimasi historis. Seperti Ken Arok. Ken Arok tuh bapaknya katanya dewa apa gitu kan. Jadi mitologi dewa raja itu mempengaruhi juga cara berpikir kita, dan sekarang agaknya dibikin-bikin gitu. Makanya ingat ketika pemilihan presiden 2014 Pak Prabowo ya kan mencoba menarik leluhur sampai ke Pangeran Diponegoro juga dibawa lagi ya, untuk memberikan legitimasi dari sisi historis yang kemudian menjadi antitesanya dari Pak Jokowi yang dianggap nggak jelas. Padahal di dalam suatu masyarakat yang demokratis ya, itu kan nggak penting. Yang penting apa yang kamu bikin untuk publik kan.
tapi bukan kamu anak siapa, Ya, kamu betul, itu betul. jadi nggak lebih penting kan. Nah cuma dalam masyarakat kita itu dibikin seolah-olah penting. Itu mungkin akan sukses kalau abad kita masih hidup di abad ya 16, 17 ke belakang lah. Kalau sekarang kan jadi lucu kan, makanya saya ngomong di tweet itu nggak usah ngibul gitu. Iya betul. Saya kira itu memang ngibul dan juga kayaknya sih Bung Boni ya. Saya menangkap ini arahnya itu kayak pengen mendiskreditkan Pak Jokowi. Jadi kesannya ini Jokowi itu pertimbangannya untuk mengganti Anies itu pakai pertimbangan mitos gitu loh. Pakai pertimbangan klenik, pakai pertimbangan tadi itulah konsep tentang kekuasaan yang itu ditandai dengan pemegang pertama cakra gitu kan. Jadi kayak Jokowi itu kayak disudutkan seakan-akan Jokowi itu nggak demokratis karena pakai pertimbangan-pertimbangan Nah, klenik. sekarang yang lucunya gini, dalam konsep kekuasaan Jawa yang berkuasa yang akan memberikan itu kan kepada yang akan berkuasa. Lah kalau ini Belanda yang ngasih berarti ini konferensi meja bundar jilid berapa gitu. Emang kita udah merdeka ini. Dan juga kalau memang kekuasaan itu ditandai dengan sebagai pemegang pertama cakra tadi, lah kan presiden kita sebelumnya nggak ada yang memegang tongkat komando Nggak itu. ada. Soekarno enggak, Soeharto enggak, Gus Dur, Megawati. Ini Jadi maksudnya dikait-kaitkan dengan dengan presiden, dengan apa itu menurut saya kok jadinya saya nggak tahu ini apakah bagian dari narasi bahwa Anies dizalimi. Kan sekarang lagi kuat nih pandangan narasi seperti itu ya, bahwa Anies dijegal, Anies dizolimi, dan Anies dizolimi itu ternyata sudah lama. Semenjak reshuffle gitu. Gara-garanya ya tadi dia pemegang pertama cakra Pangeran Diponegoro yang ternyata bukan pemegang pertama juga. Iya, nggak nyambung juga ya. Iya, betul. Saya pikir nggak nyambung juga antara narasi dizolimi dengan tweet yang bilang katanya konon kalau megang ini pertama dia akan menjadi pemimpin besar. Gitu kan. Jadi menurut saya juga nggak nyambung. Tapi kita ngomong begini kan dalam rangka pendidikan publik ya. Dalam arti saya orang yang berkecimpung dalam pendidikan sejarah publik merasa terpanggil untuk mengklarifikasi lah sejumlah isu tersebut, dan saya pikir juga jangan sampai misleading nantinya ya. Yang berikutnya ya cara kita membaca politik hari ini harusnya agak lebih rasional lah ya. Agak lebih rasional, agak lebih yang intelek dikit lah gitu kan. Gitu kan, supaya nggak ngebodohin terus. Maka bilang kasihan Mas Anies gitu kan. Betul. Sebagai seorang intelektual ternyata pengikutnya tuh pakai cara-cara begini yang menurut saya ya pada akhirnya memang menciptakan perdebatan yang di dalam perdebatan publik ini ada pengetahuan yang kita bagikan. Tapi sekali lagi kalau misalkan narasi seperti ini terus diproduksi, ya kita nggak dapat apa-apa dari sini kecuali cekakakan doang, ketawa gitu kan. Saya baca aja ketawa gitu. Ya, makanya saya bikin joke, saya posting foto saya dengan Harm sama Amir gitu bertiga. Ya ini jadi petinggi kan, orangnya tinggi banget gitu kan. Ya, saya langsung telepon dia tuh, dia langsung kirim arsip-arsipnya ke saya. Oh jadi setelah ada rame-rame berita soal ini, Bung Boni langsung telepon Harm itu ya? Sebelum saya nge-tweet itu saya telepon dulu dia. Oke. Karena saya baca bukunya, saya dengar. Untuk ya. memastikan lagi bener apa nggak, saya telepon. Dia lagi di Amsterdam, saya telepon. Pakai bahasa Belanda? Nggak pakai bahasa Inggris lah. Aku nggak selancar. Kok ngaku bahasa Belanda aja gitu loh? Kan saya ngasih umpan lambung. Terus. Nanti kalau orangnya dengar, kamu pakai bahasa Belanda di mana? Ya bahasa Belanda kita baru sekadar pesan kopi aja kalau di sana. Oke. Terus jadi Bung Boni ya kemudian cerita detail. Oh gini. Nah udah aku tweet itu. Ya, kan kita kan biar ada perdebatan yang produktif ya. Artinya yang mutu pada akhirnya kan orang sekarang menjadi belajar kan. Belajar apa sih tongkat, siapa sih Diponegoro. Ini kan sejarah publik gitu loh. Betul. Ya kan sekarang kan masa di mana orang itu belajar sejarah itu tidak hanya dari ruang kelas tapi juga dari ruang publik, dalam hal ini media sosial. Jadi kalau ada yang aneh-aneh gini ya saya merasa terpanggil aja untuk ngomong. Ya. Itu kan gimana sih tadinya. Untuk meluruskan. Dan lucunya pembicaraan seperti ini yang sudah kita cemaskan, yang kita khawatirkan di tim gitu loh. Wah ini gimana nih gitu. Nanti kalau begini kalau begitu. Karena ya tadi konsep kekuasaan itu kan kalau orang megang ini, kalau orang dapat wahyu, dapat begini, dia akan. Ini kan di kita masih ada seperti itu. Nggak bisa disalahin juga. Mungkin ada sebagian masyarakat yang percaya itu. Tapi sebagian besar ya anak-anak muda sekarang ya kurang lah.
Iya, iya. Kayak gitu. Kalau kita sih sekarang harusnya dalam iklim demokrasi ya harusnya percaya bahwa pemegang kekuasaan itu ya siapa yang menang pilpres gitu ya. Ya. Jadi Dan bukan siapa yang memegang cakra nah gitu. iya, mandatnya itu kan dari rakyat Iya, gitu betul, kan. betul. Ya kalau misalkan kita balik lagi ke zaman Ken Arok, wah udah itu bikinlah cerita-cerita macam-macam kan. Ini keturunan anu gitu kan. Ya bahwa kemudian dia kerjanya untuk publik nggak bener kan, Ya, jadi ya. persoalan gitu. Betul. Saya pikir gitu. Oke, terima kasih Boni Triana atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya.